Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak tentang jurusan D4 Bisnis Perjalanan Wisata di UGM. Nah, itu tuh secara umum tuh seperti apa sih Kak? Bagaimana bisa diulang? Secara garis besar jurusan D4 Bisnis Perjalanan Wisata UGM itu seperti apa Kak? D4 Bisnis Perjalanan Wisata ini aku ekstensi dari D3-nya Pariwisata UGM dan aku udah graduate tahun lalu. Setelah itu aku lanjutin ke D4 itu bisanya kalau D4 UGM tuh nggak bisa lintas jurusan, jadi harus linier. Jadi puji Tuhan waktu itu buka D4 Bisnis Perjalanan Wisata, terus aku apply ke situ. Jadi kayak harusnya D4 tuh 4 tahun, tapi karena ini aku ekstensi dari D3 ke D4, itu jadi cuma 2 tahun aja. Jadi masuk 2019, lulus 2021. Untuk mata kuliahnya mungkin yang mungkin agak sedikit perbedaan dengan apa nanti maba. Kalau Mata kuliahnya jadi ada ya gimana sama Kak? yang maba gitu. Iya Ya boleh beda Kak soal. dilanjut. Iya, soalnya kemungkinan itu beda apa yang dipelajarin sama yang maba D4 tahun ini sama tahun aku. Karena balik lagi kalau tahunku itu kan ekstensi ya, jadi dari D3 ke D4 Hmm. gitu. Nah, kalau yang maba tahun ini benar-benar dia 4 tahun gitu. Nah, kalau yang Hmm. aku pelajari sendiri di D4 Bisnis Perjalanan Wisata ini, aku ada mempelajari Hmm. tentang kelayakan dan resiko bisnis perjalanan. Terus habis itu perencanaan dan perjalanan wisata, terus Hmm. praktik perencanaan perjalanan wisata, praktik tiketing, lalu manajemen sumber Hmm. daya manusia, dan praktik perencanaan dan sistem bisnis ide kreatif, strategi public relation, Hmm. pengelolaan big data, metode penelitian pariwisata, dan psikologi industri dan organisasi serta kuliah kerja nyata. Itu yang sejauh ini aku pelajarin. Oh. Sama ketambahannya sih yang ini sih ya proyek akhir itu. Hmm. Hmm. Oke, jadi banyak ya mata kuliah yang harus dipelajari nantinya. Ada mungkin perbedaan yang terasa gitu Kak waktu D3 sama ekstensi sekarang tuh apa Kak? Untuk perbedaannya sih yang kerasa jelas lebih padat D3 ya. Karena kalau D3 tuh waktu itu aku pernah Hmm. nyoba juga yang Sanata Dharma yang English Extension Course itu benar-benar Hmm. kayak gak kepegang banget tabrakan sana sini. Sedangkan kalau udah D4 ini udah kayak longgar, udah kayak cuma kemarin tuh tahun Hmm. lalu cuma tiga mata kuliah, yang ini kemarin cuma berapa Hmm. ya, Hmm. dikit lah pokoknya, lebih slow, jadi Hmm. bisa tambah-tambah soft skill yang lain. Soalnya kan menyesuaikan juga, kalau yang ini kan kelas ekstensi kan, jadi teman-teman sudah ada yang bekerja kan, jadi menyesuaikan jam Hmm. Hmm. kerja Hmm. mereka juga, hari kerja mereka kayak gitu. Tapi Oh gitu. I believe that kalau buat yang anak-anak nanti lulus dari D4, maksudnya yang baru aja masuk Hmm. tahun ini D4 itu pasti akan lebih tight daripada yang ekstern. Yep. Oke, jadi mungkin akan ada perbedaan ya antara aktivitas mahasiswa yang memang masuk D4 sama yang ekstensi. Nah, dulu apa sih yang jadi alasan kakak memutuskan untuk ekstensi gitu ke D4? Oke, kenapa pilih D4 nggak S1? Karena pertama, Hmm. S1 untuk ekstensi S1 pariwisata di Indonesia atau yang bisa dari D3 pariwisata ke S1 yang lain itu adanya universitas swasta. Aku pertimbangannya kayak gini. Aku Hmm. D3 kan udah negeri ya, UGM gitu. Dan kalau ke Hmm. swasta, posisi kan pasti di bawah UGM kan. Dan itu kayak sayang luar negeri lah, dan itu univ yang lebih Hmm. baik daripada UGM, kan nggak mungkin aku step back gitu loh. Yep. Itu pertimbanganku. Oke, jadi akhirnya memutuskan untuk di UGM lagi gitu ya, ada 4 UGM lagi. Betul, dan Nah, untung banget kalau pas lulus dibuka, kalau nggak tahu deh gimana nasibnya ya. oke, untung banget gitu ya takdir berarti kak. Mm-mm. Oke, kalau tugasnya nih kak atau praktikumnya nih kak, seperti apa kak? Oke, untuk praktikumnya itu apa namanya?
Pasti kalau untuk di D4 ini kita ada kayak ini ya, perencanaan dan perjalanan wisata. Itu jadi dia Hmm. praktikumnya itu kayak kita dibagi dua kelompok besar dan kita di situ Hmm. ditugaskan untuk mengarrange tour gitu loh. Jadi kayak istilahnya Hmm. sebagai kliennya dan kita kayak biro perjalanan wisata seperti itu. Ya, Oke. jadi kayak kita nanti menyiapkan dari mulai mau pergi kemananya, makannya bagaimana, kegiatannya seperti apa, paket wisatanya gimana, kayak gitu. Dan itu di situ Hmm. kayak nggak boleh cuma jalan-jalan aja gitu loh, tapi di situ kita harus kayak Hmm. memiliki apa ya, kayak misalkan kita mempelajari sesuatu yang penting gitu loh, kayak misalkan kayak melukis topeng atau apalah keterampilan Hmm. yang kayak kemarin ada yoga di tepi pantai seperti itu. Itu lalu kalau untuk prakteknya, untuk praktik tiketing itu kita pakai ini ya, Hmm. apa namanya kayak aplikasi tiketing itu namanya uh, cyber cyber ya namanya cyber. Jadi Hmm. cyber itu jadi dia kayak aplikasi untuk pemesanan tiket reservasi pesawat kayak gitu. Itu yang digunakan Hmm. kayak Garuda kayaknya, Garuda dan beberapa maskapai lainnya pakai itu. Jadi Traveloka pun nanti misalkan kita kayak pesen tiket di Traveloka, Traveloka tuh nanti ngelink ke cybernya itu gitu. Hmm. Nah, tapi karena kemarin terdampak COVID juga, jadi cuma awal-awal aja lah apa yang praktik di lab gitu. Hmm. Terus untuk yang ada apa namanya praktek-praktek lagi nih, praktik perencanaan dan sistem bisnis ide kreatif. Itu kita kayak Hmm. disuruh kayak bikin bisnis plan gitu loh. Tapi yang kayak kemungkinan besar bisa diaplikasikan di dunia nyata seperti itu. Dan itu soalnya kan kita juga ada nanti nyebar kuesioner ke calon klien yang potensial gitu kan. Jadi kayak ya biar nggak cuma ngawang-ngawang aja gitu, tapi harus bisa diaplikasiin. Terus kalau ini pengelolaan big data ini juga kemarin kita praktiknya pakai Orange, aplikasi Orange. Jadi kayak kita kayak apa namanya misalkan kayak bikin tweet profiler segala macam Hmm. gitu. Jadi kayak untuk nge-track gitulah istilahnya. Hmm. Terus habis itu udah sih sama kuliah kerja nyata itu harusnya kan ke lapangan, tapi karena COVID kita Hmm. daring sistemnya. Tapi untungnya juga ya lumayan lah berjalan dengan baik juga gitu. Oke. Nah, dari banyaknya tadi praktikum yang paling berkesan nih buat kakak tuh praktikum apa? Yang sudah dijalani. Yang sudah dijalani itu, yang saya sudah cerita semua itu sudah saya jalani. Hmm. Oke, yang paling berkesan nih kak, yang mana? Yang paling berkesan itu saya ini ya, apa namanya praktik perencanaan dan apa sistem bisnis ide kreatif. Karena di situ kan Hmm. saya tuh kayak suruh bikin bisnis kan, dan which is itu bisnisnya tuh memang Hmm. bener-bener kayak yang aku pinginin dari dulu, yang aku pengen. Jadi kayak saat aku join D3 pariwisata tuh, oh one day aku pengen bikin luxury lifestyle concierge nih, pengen bikin bisnis kayak gini kayak gini kayak Hmm. gini. Dan untungnya ada mata kuliah ini, ya udah aku Hmm. apa aplikasiin kemarin dan untungnya feedbacknya A. Terus habis itu aku lanjutin Hmm. lagi untuk proyek akhirku. Dan uh, apa namanya puji Oke. Tuhannya juga respon dari dosen kayak punyamu ini futuristik sekali kayak gitu, menarik kayak Hmm. gitu. Jadi ya itu semoga sih memang beneran bisa tercapai ya, karena emang udah cita-cita juga dan emang kayak I Hmm. commit that one day I will make it gitu. Terus habis itu selain itu, Amin. amin, amin. Selain itu yang menarik tuh matkulnya ya bagi aku tuh manajemen sumber daya manusia, karena di situ kita mempelajari tentang cara mengolah sumber daya manusia tuh gimana sih, terus habis itu Hmm. mengenali sumber daya manusia gimana sih kayak gitu. Terus Ya. juga kan banyak kan di setiap kantor itu kan butuh HRD, jadi Iya. matkul ini penting banget kayak gitu. Hmm. Terus kalau untuk praktek-prakteknya yang berkesan itu ada praktik perencanaan perjalanan wisata itu kemarin, karena kita kan Hmm. gimana ya kayak terjun langsung gitu loh membuat paket wisata, kita apa ya merepresentasikannya juga kayak gitu, emang Hmm. mengimplementasikan juga kayak gitu, gitu sih Kak. Oke, oke. Dan kayaknya menarik banget ya dari mulai merencanakan pariwisata gitu ya.
paket-paketnya juga gitu, sampai ke tadi ada psikologinya juga ya Iya, iya tadi. ada. Itu di manajemen sumber daya manusia. Sama ada Oke. psikologi industri dan organisasi. Itu kita kayak belajar tentang ya kind of psikologi. Iya. Oke, nah kalau di D4 bisnis perjalanan wisata ini ada konsentrasi nggak Kak? Konsentrasi tuh nggak ada sih, nggak ada. Oke, jadi semuanya langsung belajar gitu ya, bareng-bareng gitu. Oke, nah aku pengen nanya nih Kak tentang sistemnya gimana sih Kak kalau misalnya mau ekstensi gitu waktu Kakak sistem penerimaan atau penerimaan mahasiswa barunya dari yang ekstensi gitu seperti apa? Pasti beda ya Oke. sama yang waktu maba gitu. Iya, kalau untuk yang apa namanya yang ekstensi tuh dibatesin sih kayak maksimal kamu tuh harus lulusan tahun sekian gitu. Atau kayak maksimal kamu tuh angkatan sekian kayak gitu, nggak boleh Hmm. lebih dari lulus, nggak boleh lebih dari bulan ini kayak gitu. Dan itu tuh uh, lewat ini sih kalau untuk yang ekstensi gitu kita kayak ada ujian tulis gitu, ujian tertulis ya. Oh. Tapi pakai komputer gitu. Nah, terus Hmm. habis itu kalau yang untuk mahasiswa baru itu sesuai kok sama yang kayak yang lainnya juga. Jadi kayak untuk jalur masuknya itu ada penerimaan bibit apa biasanya yang pakai penerimaan bibit unggul sekolah vokasi Hmm. atau penerimaan bibit unggul tidak mampu atau penerimaan bibit unggul yang Hmm. berprestasi yang kayak gitu tapi khusus yang dari sekolah Hmm. vokasi karena untuk penerimaan Hmm. apa yang pakai rapot itu kan sebenarnya UGM itu juga menerima pakai rapot loh sebelum SNMPTN. Dan tapi untuk Oh. seleksi yang S1 dan diploma tuh memang dirubah kayak gitu. Maksudnya dirubah, dipisah gitu. Jadi yang kayak S1 tuh PBU PBU langsung PBU berprestasi, tapi mereka nanti rapot terus ada tesnya lagi kayak gitu. Atau PBU tidak mampu langsung. Kalau kita PBU sekolah vokasi kayak gitu. Kayak gitu. Hmm. Dan kalau di angkatan saya sih waktu D3 itu cuma rapot aja, jadi nggak ada tes. Tapi kalau untuk sekarang Hmm. saya kurang tahu ya, nggak update. Nah, selain jalur yang rapot PBU tadi itu, ada jalur SNMPTN, itu biasa lah ya, Hmm. SNMPTN pada umumnya. Terus ada SBM dan UMPTN. Kayak ujian Hmm. vokasi itu masih ada gelombang di UTUL 2, ujian tulis 2. Tapi kayaknya Oke. sekarang sudah dihapuskan gitu loh. Jadi terakhir cuma sampai ya semuanya UTUL 1 aja seperti itu sepertinya. Hmm. Oke, jadi mungkin untuk informasi terbarunya bisa akses langsung ke websitenya UGM ya Kak Iya, ya? di Hmm. um.ugm.ac.id. Oke, dicatat um.ugm.ac.id. .id. Nah, kalau misalnya penerimaannya biasanya seangkatan tuh berapa orang Kak? Kalau untuk ekstensinya itu tahun saya itu ada 32 peserta. Nah, kalau yang Hmm. untuk tahunnya baru ini itu saya Hmm. kebetulan nggak update sih karena kayak Hmm. ya emang nggak masuk organisasi atau apa gitu sih jadi emang nggak update aja tapi kalau orang banyak yang tanya tentang UGM atau cara masuk UGM atau apa ya kayak mau masuk ke major aku gimana caranya itu tetap sih Hmm. aku bales jadi kalau ada yang mau tanya bisa langsung DM aja nanti. Oke, nggak tinggal DM aja kalau misalnya mau tanya ke Kak Samara ya. Ya siap. Oke nih Kak, pasti kan udah banyak banyak banget pengalaman yang didapat ya yang bisa jadi pelajaran nih buat para maba gitu ya. Nah, boleh ngasih tips nggak Kak ke para maba gitu? Apa sih yang harus mereka lakuin biar bisa survive gitu di jurusan ini nantinya? Oke, kalau bagiku ya, itu tuh bahasa Hmm. Inggris tuh is emas gitu. Jadi karena pariwisata ya, kita tuh kan apa ya, pariwisata berhubungan dengan hospitalitas kayak gitu. Dan untuk merasakan Yep. apa hospitalitas itu kan kita harus punya apa ya, rasa melayani gitu. Kita harus punya rasa melayani itu loh. Tapi nggak semua orang kan bisa mengerti Hmm. bahasa Indonesia kan. Jadi kita harus Hmm. punya kemampuan lain yaitu bahasa Inggris kayak gitu kan apa bahasa itu a bridge of understanding lah ya. Terus selain bahasa Inggris mungkin berdasarkan pengalaman yang saya dapat itu kalau di Bali itu di resort-resort itu yang dibutuhin banget itu ada 3 top bahasa itu Korea, Hmm. Korea, Jepang dan
Chinese. Jadi kalau mau ditambah itu Oh. bisa bahasa itu kayak gitu. Terus Hmm. selain itu yang harus kalian lakuin itu ini ya, saving money is a must kayak gitu. Harus nabung atau harus investasi kayak gitu. Tapi investasinya juga ya misalkan kayak di emas atau apa yang bisa sewaktu-waktu bisa kalau kalian kepepet gitu bisa diambil kayak gitulah. Soalnya kan Hmm. kalau di pariwisata itu apalagi di fakultas aku itu tuh banyak banget loh kesempatan kayak untuk apa namanya student exchange, summer camp, terus bahkan waktu zaman aku D3 aja itu kami ada field trip ke Singapura dan Malaysia gitu loh. Gitu. Jadi kemungkinan kalau untuk yang maba baru masuk harusnya ada ke Singapura Malaysia itu kayak gitu. Tapi itu kan disubsidi ya nggak semuanya kayak gitu. Jadi ya uang pribadi juga perlu mungkin untuk beli oleh-oleh atau beli apa yang Hmm. lainnya kayak gitu. Terus jelas ya kemampuan bersosialisasi dan public speaking itu. Oke. Gimana sih Kak caranya, tipsnya gitu ya, biar kemampuan sosial kita tuh bisa meningkat gitu, public speakingnya meningkat gitu. Apa sih yang bisa dilakuin gitu Kak? Atau yang pernah Kakak lakuin nih untuk meningkatkan itu tuh kayak gimana? Oke, untuk meningkatkan Hmm. kemampuan sosial, ini ya kayak apa sih bisa mingle gitu. Kita bisa ikut dari misalkan UKM yang emang kita pengen kayak gitu. Misalkan kayak aku tahun ini tertarik nih ikut berkuda kayak gitu. Nah, kita bisa ikut lewat Hmm. UKM tuh. Atau misalkan kayak pengen ikut organisasi, misalkan jadi apa, humas atau PR-nya kayak gitu. Nah, Hmm. ya humas sama PR sama ya, humas atau kewirausahaan kayak gitu. Terus Oke. ini ada temen aku, halo Arfi, tadi banyak temen aku yang gabung tapi belum aku sapa, mohon Yang maaf ya. gabung. Terus habis itu meningkatkannya apalagi percaya diri aja gitu loh, percaya that everything is possible kayak gitu. Kalau kamu nggak percaya, Hmm. kalau bedanya kamu nggak percaya sama dirimu sendiri, siapa yang mau percaya sama dirimu sendiri gitu loh. Kamu aja nggak bisa percaya sama dirimu sendiri gitu. Soalnya Hmm. itu bakal ngaruh banget gitu. Self confidence tuh juga pengaruh, akan membawa energi positif juga ke orang lain, membuka aura kalian mungkin. Oke. Gitu. Oke. Oke, itu tipsnya ya dari Kak Tamara untuk Hmm. teman-teman. Nah, Kak, ini juga jadi pertanyaan yang banyak ditanya nih tentang prospek kerja dan alumni itu biasanya kerja di mana, Kak? Oke, kalau untuk biasanya kan stigmanya nih ya, mitosnya tuh bisnis perjalanan wisata atau pariwisata tuh outputnya akan menjadi Hmm. tour guide kayak gitu. Itu nggak Hmm. selalu Hmm. gitu loh. Itu nggak selalu karena gini. Padahal ya memang bisa jadi tour guide, tapi untuk menjadi tour guide pun itu butuh lisensi tersendiri gitu loh, butuh pengalaman Hmm. tersendiri juga kayak gitu. Dan padahal kalian tuh juga bisa kerja di hotel, di resort juga, terus bisa kerja di kapal pesiar, tour and travel, pengusaha, pramugari, tenaga pendidik, Oke. kafe dan restoran, atau kalian buka apa usaha sendiri di bidang apapun itu juga bisa, masuk HRD juga bisa, BUMN sebenarnya kayak itu tuh apa aja bisa gitu loh, asalkan ya Hmm. balik lagi gimana kamu represent yourself gitu loh, gimana kamu Hmm. kayak kayak oke, saya bisa memberikan added value buat perusahaan ini kayak gitu. Pasti kalau kalian maksudnya menjanjikan, mereka nggak terlalu ngelihat kamu majoring apa gitu deh, gitu. Hmm. Terus ini Oke, jadi kira-kira mau jawab yang apa namanya pertanyaan dari teman-teman dulu atau boleh, itu nanti aja kak? boleh, boleh. Mau yang mana dulu, Oke, Kak? Silakan. okay. Ini ya, sebentar. Bedanya pariwisata D4 sama S1 apa ya kayak gitu. Oke, kalau di diploma itu apapun itu diploma, kita itu Hmm. 60% praktek dan 40% teori. Sedangkan kalau Hmm. pariwisata S1 atau semua major S1 itu 100% teori seperti itu. Jadi gini, kalau Hmm. D4 atau D3 itu tuh kita tuh gini nih, aku cerita karena aku ekstensi, aku cerita dari D3 ya. D3 itu kita Iya, kalau Kak. mau lulus itu paling enggak harus ada 3 kali PKL, 3 kali magang seperti itu. Hmm. Sedangkan dan itu di D4 harusnya ada lagi loh, tapi sekali lagi. Nah, Hmm. tapi karena pandemi ini itu nggak jadi gitu.
Jadi Hmm. bedanya sama teman-teman S1 itu mereka magang itu boleh iya dan boleh tidak kayak gitu. Dan itu paling cuma tuh kayak gitu. Dan apa Oke. namanya? Kalau D3 D4 itu nanti tempat PKL-nya itu akan kita buat sebagai proyek akhir seperti itu. Sedangkan kalau teman-teman skripsi kan ya magang-magang aja, skripsi bisa ambil topik yang lain gitu loh. Gitu. Terus kalau di D3 pariwisata kemarin kita juga ada diuji sih dari lembaga sertifikasi profesi ya. Jadi kita punya sertifikat yang itu tuh bisa berlaku se-ASEAN kayaknya. Berlaku se-ASEAN, diakuin Hmm. se-ASEAN kayak gitu. Jadi ya udah Hmm. teruji secara klinis ya. Terus habis itu nanti gelarnya gimana? Nah, kalau D4 itu STR Par, Sarjana Terapan Pariwisata kayak gitu. Kayak gitu. Hmm. Terus habis itu kalau yang pariwisata itu dia kayaknya S apa ya kalau itu tuh S apa ya kurang paham deh nggak ngikutin tapi pokoknya bukan sarjana terapan terapan itu apa mau Hmm. AMD STR itu untuk yang AMD D3 kan. Nah, kalau D4 tuh STR. Jadi misalkan kalau apa ya, pariwisata STR Par. Kepolisian itu kan dia Hmm. D4 juga STRK. Terus kayak Hmm. tentara TNI gitu STR Han pertahanan terus STR kebidanan itu D4. Nah, jadi gitu bedanya. Kalau yang lain kan biasanya SE, SSN, S bla gitu Iya. kan. Kayak gitu. Terus kenapa Oke. nggak ambil S1 aja Kak kayak gitu. Kenapa Hmm. nggak ambil Hmm. S1 Kak? Aku keterima loh S1 di Universitas Pelita Harapan Jakarta sama Universitas Katolik Parahyangan Bandung di HI. Hmm. Hubungan internasional semuanya pakai Hmm. rapot dan semuanya dapat beasiswa juga. Dan aku masuk ke UGM juga pakai rapot. Nah, tapi mama pengennya aku UGM. Ya udah gitu. Oke. Terus kenapa ekstensi nggak ke S1 udah ya tadi di depan dijelasin. Terus Hmm. Kak izin bertanya bagaimana caranya bisa lulus cum laude. Bisa lulus Gimana? cum laude. Belajar, berdoa, perbanyak apa ya kerja praktek. Pokoknya yang paling penting tuh kerja praktek sih. Sosialisasi. Hmm. Soalnya because your network is your net worth. Intinya kayak gitu aja sih. Hmm. Oke, tadi udah semua ya pertanyaan dijawab sama Kak Tamara nih. Pertanyaan terakhir nih Mm-mm. Kak dari aku tentang rencana dan harapan ke depannya nih Kak setelah lulus mau seperti apa Kak? Boleh di-share Kak? Boleh. Aku rencananya tuh lulusnya kan kayak about tahun depan kan. Aku kalau di Indo ya, kalau di Indo aku rencananya pengen kayak apply ke konsultan gitu, kayak BCG, Bain, Hmm. McKinsey gitu, karena emang S2-nya pengennya ambil MBA kayak gitu. Dan yang support untuk MBA itu, ya itu tadi BCG, Bain, McKinsey. Itu Tuhan soalnya kan biasanya mereka ambilnya dari anak ilmu ekonomi atau anak manajemen gitu kan itu yang penting Hmm. konsultan sih kayak gitu terus kalau nggak di Hmm. situ aku pengen nyoba PT Bukit Asam karena aku kemarin pegang emitennya juga dan aku lihat-lihat prospek kerjanya PT Bukit Asam, Indo Tambang Raya Megah, TBK gitu bagus pokoknya ya di sektor pertambangan gitulah pengennya terus habis itu kalau nggak di situ pengen coba Bursa Efek Indonesia dan tapi kayak because apa ya I want to challenge myself aku tetap kayak ini lagi preparing sih kayak pengen cari-cari buat kerja ke luar negeri ke London sih terutama Hmm. kayak gitu tapi melihat situasi yang kayak ini semoga ya dikasih jalan lah Betul. I don't know that's my Amin. wish semoga bisa lah Amin. Amin. Semoga terwujud ya segala rencana, harapan ke depannya gitu ya Kak Tamara ya. iya. Amin. Oke nih Kak, sebelum kita menutup live hari ini, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Kakak untuk teman-teman Kak. Boleh, silakan. Pokoknya everything is possible. Dan buat kalian mungkin bisa buat kayak mulai kayak
kalian tuh pengen in the future tuh kayak apa sih, kayak gitu, kehidupan apa sih yang Hmm. kalian mau, terus istilahnya kayak karir seperti apa sih yang kalian mau, kayak gitu. Mulailah dibuat kayak jangka, oh aku pengennya kayak gini besok, kayak gitu, terus di breakdown ke Hmm. itu kan jangka panjang, di breakdown ke jangka menengahnya gimana dan jangka dekatnya seperti Hmm. apa, kayak gitu, dan konsisten Hmm. dilakukan. Terus ini ya kali ya, baca The Power, The Secret, kayak gitu. Terus melatih Law of Attraction, kayak gitu. Pokoknya harus berani mengatasi rasa takut dan banyak-banyak bersosialisasi, terutama sama kalangan yang bonafit ya. Itu soalnya Hmm. balik lagi, your network is your net worth gitu. Tapi tetap Oke. konsepnya berteman sama siapa aja ya, kayak gitu. Tapi kalau bisa Hmm. dibanyakin lah yang kalangan-kalangannya high class. Oke, banyak banget nih pelajaran dari pengalaman-pengalaman kata kata Mara gitu buat kita yang oh ternyata harus kayak gini, oh ternyata harus kayak gitu gitu. Banyak banget insight-insight baru gitu ya. Terima kasih banyak nih kata Mara udah mau sharing dengan kita tentang pengalaman perkuliahannya, tentang pesan-pesannya gitu ya. Banyak banget nih yang didapat gitu ya dari kata Mara. Nah, untuk teman-teman mungkin yang masih kurang puas gitu Kak, masih pengen nanya boleh banget ya DM Kakak ya. Iya, boleh aja. DM aja pasti aku jawab kok apapun itu. Oke, di @Priscilla Tamara P gitu. Makasih banyak Yes. ya Kak Tamara ya. Sukses selalu.